Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang virus. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menyebutkan 5 ciri-ciri virus dengan tepat, menggambarkan struktur virus, menjelaskan replikasi virus, mengidentifikasi contoh virus DNA dan virus RNA, dan menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Mungkin kalian pernah terserang flu ya. Jadi gejala-gejala seperti bersin, batuk, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala itu secara tiba-tiba dapat muncul ketika kita sedang flu. Nah, flu ini sangat mudah menular. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan seseorang terserang flu? Ya, betul, virus. Pada tahun 1882, Adolf Meyer, seorang peneliti, dia meneliti penyebab penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Dan beberapa peneliti lainnya mengatakan bahwa organisme yang menyerang tembakau itu berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada bakteri. Dan pada tahun 1935, Wendell Stanley mampu mengkristalkan organisme penyerang tanaman tersebut dan menamakannya dengan nama tobacco mosaic virus. Oke, ciri-ciri virus. Nah, bisa dilihat di sini, inilah tobacco mosaic virus yang pertama kali ditemukan oleh Wendell Stanley. Kembali ke ciri-ciri virus. Jadi yang pertama itu dia berukuran sangat kecil, berkisar 20 sampai 300 mm. Yang kedua hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang ketiga dapat dikristalkan. Yang keempat itu bersifat aseluler, dan yang kelima itu bentuknya beragam. Yang ini tadi berbentuk helix, kemudian ini icosahedra, kemudian ini adalah virus yang beramplop, ini adalah bakteriofag. Jadi ini yang di bawah ini adalah penampakan virus di bawah mikroskop. Oke, lanjut ke struktur tubuh virus. Ini penampakan di bawah mikroskop ya. Jadi struktur tubuh virus itu terdiri dari kapsid. Jadi kapsid itu adalah protein yang menyelubungi materi genetik. Kemudian ada DNA. DNA di sini atau RNA adalah materi genetiknya ya. Kemudian ada leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Jadi materi genetiknya itu akan melewati selubung ekor. Kemudian replikasi virus. Jadi replikasi virus ini sama halnya dengan perbanyakan virus atau reproduksi ya. Replikasi virus itu ada dua cara. Yang pertama, daur litik. Daur litik ini bersifat virulen, berbahaya, mengakibatkan sel inangnya mati. Jadi bakteri itu merupakan sel inang, dan waktunya itu relatif singkat. Tahapannya yang pertama itu adsorpsi. Jadi ini adalah tahapan daur litik ya. Adsorpsi adalah virus menempel pada sel bakteri. Kemudian tahapan yang kedua adalah penetrasi atau injeksi. Jadi virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahapan ketiga adalah replikasi dan perakitan. Pada tahap replikasi, virus menggandakan materi genetik dan virus akan menggunakan sel bakteri untuk menggandakan kapsid. Nah, tahap perakitan itu kapsid yang telah terbentuk saat replikasi akan diisi oleh materi genetik sehingga jadilah virus baru yang utuh. Kemudian tahap keempat itu lisis. Jadi lisis adalah pemecahan sel bakteri atau sel inang dan ribuan virus baru itu akan keluar. Cara yang kedua itu adalah daur lisogenik. Tahapannya hampir sama dengan tahapan daur litik tadi. Jadi kalau daur lisogenik ini dia bersifat avirulen, tidak begitu berbahaya. Kenapa? Karena sel inangnya atau sel bakterinya itu akan tetap hidup, waktunya juga cukup lama. Jadi saya ulangi lagi, jadi tahapannya hampir sama dengan daur litik. Tahapan pertama itu absorpsi, ya, sama. Jadi virus menempel pada sel bakteri. Kemudian tahapan kedua adalah injeksi atau penetrasi, virus memasukkan materi genetiknya ke dalam bakteri. Nah, tahapan ketiga adalah penggabungan. Pada tahapan ini, materi genetik virus akan menyusup pada materi genetik bakteri sehingga terbentuk materi genetik sirkuler yang disebut profag. Jadi ini materi genetik virus, ini materi genetik bakteri, kemudian dia menyisipkan atau materi genetik virus itu menyusup ke materi genetik bakteri sehingga terbentuk profag. Kemudian tahapan keempat itu adalah pembelahan. Materi genetik virus ikut bereplikasi pada saat bakteri bereplikasi. Ya, ini. Sehingga profag
itu akan terus terwariskan kepada anakan bakteri, kepada keturunan bakteri. Jadi lihat di sini, ini bakteri, profaknya terus ikut ya. Pada kondisi tertentu dia akan memisahkan diri ya, kembali ke sini, kemudian dia melanjutkan replikasi secara litik. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bisa dilihat perbedaan antara litik dan lisogenik. Ini litik, ini lisogenik. Bisa dilihat kalau litik itu dihasilkan virus baru yang banyak. Kalau pada lisogenik itu bakterinya yang membelah, ikut juga profaknya membelah dan terwariskan kepada bakteri berikutnya. Kemudian klasifikasi virus. Berdasarkan asam nukleatnya atau materi genetiknya, virus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah virus DNA. Virus DNA ini berarti asam nukleatnya atau materi genetiknya berupa DNA. Contohnya itu Iridoviridae, Parvoviridae, Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, dan Papoviridae. Jadi ini semua ya, ini adalah penampakan virus di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua itu adalah virus RNA, berarti materi genetiknya berupa RNA ya. Nah, contohnya rotavirus. Rotavirus ini adalah penyebab penyakit diare. Toga virus biasa disebut virus rubella. Kemudian HIV ini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Rhabdovirus biasa disebut virus rabies. Kemudian paramyxovirus itu virus campak. Orthomyxovirus adalah virus influenza. Dan ada lagi satu virus yang menggemparkan seluruh dunia dan membuat kita tetap di rumah ya, stay at home. Betul, virus corona. Jadi virus corona ini dia juga menyerang saluran pernapasan. Olehnya itu marilah kita sama-sama menjaga kesehatan sehingga terhindar dari infeksi virus ya. Selain menyebabkan penyakit, ada juga beberapa manfaat dari virus. Yang pertama itu pembuatan vaksin. Vaksin itu dibuat dari mikroorganisme, baik itu virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Contoh vaksin dari virus yang dilemahkan, rekomendasi dari WHO itu adalah vaksin campak, rotavirus, dan demam kuning. Jika tubuh kita mendapatkan vaksin, maka akan memproduksi antibodi. Kemudian berikutnya itu pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan zat yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tubuh. Kemudian lanjut viroterapi atau terapi virus. Viroterapi adalah terapi penyakit dengan memanfaatkan virus, biasanya digunakan untuk mengobati kanker. Kemudian yang terakhir itu pengendali hama. Virus digunakan sebagai agen biologis untuk mengendalikan hama. Contohnya itu adalah nuklear polyhedrosis virus atau NPV. Itu dapat menginfeksi serangga terutama pada stadium ulat. Ya ini. NPV itu merupakan racun perut yang menginfeksi ulat apabila tertelan. Jadi ini adalah salah satu contoh ulat yang telah mati karena memakan daun tersebut ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan insektisida untuk membasmi hama. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan marilah kita sama-sama menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker pada saat bepergian. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.